واغفر عنهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب عنا فيها من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحها ومن أمر هذا الربا سابقا لاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Belum beli kita? Kenapa beli? Hah? Titip Saifuddin tiap hari kan? Titip. Nanti ke madrasah kan tetap? Enggak. Ke pasar tiap hari. Hah? Titip. Enggak ada ongkir gratis. Gratis enggak ada ongkir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bilumina wa bilumi sa'iri salihin fi dharaini amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-Muqaddimah al-Hadramiyah fi babil jamaah fasal sunanil jamaah. Qal faslun. Ini fasal menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya jamaah. Hanya sebagian kecil yang disebutkan. Sunnahnya jamaah banyak sekali. Ini yang disebutkan hanya sebagian kecil. Tapi sebagian kecil ini kita amalkan dulu. Ini enggak kita amalkan terus kita kepingin tahu yang lengkap. Kalau bahas sunnah-sunnah banyak sekali. Yang penting kita amalkan dulu apa yang ada ini. Pertama, di antara sunnahnya jamaah adalah yustahabbu alla yakuma illa ba'da faraghil iqamah. Ini sunnah yang banyak diabaikan. Bahkan dianggap malas yang mengamalkan sunnah ini. Jadi sunnahnya jangan berdiri kecuali qomat sudah selesai. Bukan ketika qad qomati shalat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru berdiri. Kecuali yang apa? Iqamah. Yang iqamah berdiri, jangan iqamah sambil duduk. Iqamah itu jangan duduk atau sambil duduk sambil bangun iqamah, enggak. Bangun dulu, setelah bangun baru iqamah. Dan sunat tempat iqamah pindah dari tempat adzan. Jadi adzannya di sini. Iqamahnya jangan tetap di sini, geser kanan atau kiri atau agak mundur, agak maju. Jangan tetap, itu sunnah. Kemudian ketika iqamah, yang berdiri hanya yang iqamah, yang lain duduk. Fokus apa? Fokus jawabi iqamah. Jawabi iqamah itu sunnah sebagaimana jawabi adzan, tapi jarang yang ngamalkan. Kalau adzan rata-rata jawabi. Kalau iqamah nggak ada yang jawabi. Sunnah dijawab. Seperti apa? Seperti adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilallah, ya asyhadu an la ilallah. Rata-rata nggak ada yang jawabnya. Nanti baru kalau yang koma nyampe la ilaha illallah semuanya bareng-bareng. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. La ilaha illallah jawab la ilaha illallah sunnah. Nambahi Muhammadur Rasulullah SAW itu tidak ada kesunatan di situ. Jawabnya ya la ilaha illallah. Mestinya jangan hanya la ilaha illallah. Dari awal itu dijawabi. Dan disunahkan juga setelah iqamah baca doa dan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma itu juga sunnah. Setelah iqamah dibaca itu. Jarang yang ngamalkan. Sangat jarang sekali. Hampir enggak ada. Hatta talabatul ilm. Kita enggak bahas orang awam. Hatta talabatul ilm jarang yang jawab iqamah. Atau baca doa adzan setelah iqamah. Padahal itu sunnah. Kemudian ini juga yang kesunatan disebutkan di sini. Yustahabu alla yakuma. Alla yakuma ay ghairul muqim. Disunatkan jangan berdiri. Siapa? Semua selain yang iqamah. Mau itu imam. Mau itu makmum. Jadi mau imam atau makmum, pokok selain yang iqamah. Yang iqamah aja berdiri. Yang lain itu duduk dan jangan berdiri illa ba'da faraghil iqamah. Kecuali apa? Setelah selesai iqamah. Walaupun mengakibatkan gara-gara dia berdirinya nunggu selesai iqamah, tidak kebagian shaf awal. Tetap afdol ngamalkan sunnah ini. Ini kalau diamalkan sekarang dianggap males ya. Ya orang awam, gara-gara orang awam. Bukan hanya di Indonesia, hatta di Tarim. Pernah ada sebagian orang ngamalkan sunnah ini. Jadi nggak berdiri, sunnahnya memang begitu. La ilaha illallah baru berdiri. Ini begitu ngamalkan. Beberapa orang itu sudah berdiri duluan, baru mulai qomat, masya Allah, semangat lebihnya. Itu
bangun duluan. Lah ada yang ngamalkan sunnah ini tidak bangun, setelah la ilaha illallah baru bangun. Dimarahi, kum, aslan itu. Nah justru ini sunnahnya begitu. Hatta di sini kadang-kadang, bangun, dikira tidur. Gara-gara tidak bangun, dikira tidur. Berdiri, santri kok males. Loh ini sunnahnya. Jadi bangun itu, baik imam atau makmum, calon imam atau calon makmum, berdiri nunggu iqamah selesai. Kenapa? Karena biar nggak sibuk dengan berdiri. Kenapa? Ada kesunatan yang lain, yaitu jawabi iqamah. Kalau sambil bangun, merusak fokus jawab iqamah. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru bangun. Ada memang pendapat yang mengatakan ketika qomati sholat itu bangun. Tapi yang mutamat ini, tunggu selesai iqamah, usai, baru berdiri. Walaupun menyebabkan ketinggalan shaf awal, tetap afdol bangunnya setelah selesai. Kecuali jika khawatir ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kala itu bangun, walaupun belum selesai iqamah, sekiranya nggak ketinggalan takbiratul ihram mal imam. Kan sunnah. Setelah imam takbiratul ihram, makmum langsung takbiratul ihram. Lah ini kalau takut ketinggalan ini, berdiri sebelum selesai iqamah. Gara-gara misalnya jauh di belakang, duduk di teras masjid. Kalau nunggu selesai iqamah baru berdiri, terus maju ke depan, sudah ketinggalan takbiratul ihram mal imam. Atau dia bangunnya sulit. Itu kayak orang tua. Itu. Atau obesitas ya, itu. Obesitas kegemukan atau orang tua. Jadi untuk bangun itu susah. Ngatur posisi dulu ya. Itu. Pemanasan dulu, baru bisa bangun. Akhirnya kalau bangun nunggu selesai iqamah, ketinggalan takbiratul ihram ma'al imam. Lah ini bangunnya jangan nunggu selesai iqamah. Pertengahan iqamah atau hatta awal iqamah bangun. Sekiranya jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram ma'al imam. Kalau hanya ketinggalan shaf awal, tetap lebih sunnah duduk dulu. Wadah ya? Ini kesunatan yang istilahnya sunnah mahjurah. Sunnah yang banyak ditinggalkan, bahkan yang ngamalkan dianggap keliru. Dianggap males. Begitu. Kemungkaran itu kalau nggak diingkari, lama-lama, itu. Yang mengingkari dianggap mungkar. Begitu juga kebaikan. Kalau dibiarkan, ditinggalkan, dan tidak pernah ada yang amar ma'ruf. Tidak pernah ada yang mengingatkan. Lama-lama yang melakukan dianggap melakukan mungkar, padahal melakukan ma'ruf. Ya, gara-gara pembiaran. Itu. Makanya ada kemungkaran, jangan dibiarkan. Ada ma'ruf ditinggalkan, jangan dibiarkan. Saling mengingatkan satu sama lain. Tidak harus nunggu sempurna kita untuk mengingatkan orang itu. Kalau nunggu sempurna, nunggu jadi nabi dulu. Tidak ada ceritanya orang jadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu. Jadi nggak usah nunggu sempurna. Untuk mengingatkan orang itu tidak usah nunggu sempurna. Walaupun kita banyak kekurangan, mengingatkan orang dengan niat nasihat. Bukan karena niat menggurui atau sok lebih pinter atau sok lebih apa, enggak. Niat saling mengingatkan, walaupun belum sempurna. Dan ketika ada orang negur antum, walaupun dia kekurangan plemnya lebih banyak dibanding antum terima kasih, jazakallahu khair. Itu rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi, kata Sayyidina Umar bin Khattab ya. Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi, yang menghadiahkan pada saya aib-aibku, memberitahu saya aib-aibku. Hatta yang ngasih tahu antum jauh lebih jelek secara zahir dibanding antum terima kasih. Wah, ente juga begitu, keliru itu. Ditegur, ente juga begitu, ente lebih parah. Loh, emangnya ente nunggu dinasihati orang yang maksum, nunggu Nabi yang nasihati ente? Atau Jibril yang nasihati? Tidak bisa nasihati orang lain. Hatta orang alim, hatta wali tidak maksum ya. Mungkin melakukan kesalahan. Karena itu ketika ditegur, diingatkan, diterima, terima kasih. Walaupun lebih banyak kekurangannya. Itu yang ditegur, yang negur ditata niatnya. Jangan pernah merasa lebih baik, nggak akan manfaat. Negur karena punya perasaan lebih baik. Nggak akan seperti mana pertemuan beberapa lalu ketika ada resikam, itu kan imam siapa itu yang nggak lama ibadah tapi nggak dapat futuh itu. Ada kibarul aulia, kemudian menjadi kibarul aulia. Beliau itu mujahadah bertahun-tahun, merasa nggak dapat fatah minallah. Jadi kayak dalam hatinya itu nggak ada perkembangan kayak. Padahal mujahadahnya luar biasa, sangat kuat. Akhirnya nunggu-nunggu. Akhirnya ya apa ya Allah, saya kok enggak dapat foto ini, ada apa ada masalah. Kemudian dia pergi ke masjid. Nyampe ke masjid dapeti orang tua, orang awam. Dohirnya orang awam, enggak dikenal. Orang tua wudhunya keliru. Enggak sempurna, sikunya enggak basah banyak kan, kayak gitu itu. Jadi wudhunya enggak sempurna. Enggak sah wudhunya. Akhirnya beliau
Waduh, ini apa? Ini orang tua. Tapi apa? Wudhunya nggak bener. Akhirnya beliau bingung. Mau nasihati, takutnya cara nasihatnya kurang adab kepada orang yang lebih tua. Takut kurang adab dan takut ada perasaan merasa lebih baik. Takut ada perasaan merasa lebih baik dibanding yang dinasihati. Tapi kalau nggak dinasihati, sudah berjanji dengan gurunya, bahkan dengan Rasulullah SAW untuk menasihati siapapun. Likulli muslim, tidak peduli siapa. Akhirnya beliau bingung antara dua pertimbangan ini. Tidak nasihati, sudah terlanjur janji untuk nasihati siapapun. Mau nasihati, takut muncul perasaan merasa lebih baik dibanding orang yang jauh lebih sepuh dibanding beliau. Akhirnya bingung. Akhirnya beliau menemukan solusi. Bismillah, saya akan mengamalkan janji saya. Karena sudah janji, nasihati siapapun setiap muslim, janji. Tapi saya akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak merasa lebih baik dibanding orang itu. Bahkan merasa lebih jelek. Akhirnya sebelum berangkat nasihati, bilang dalam hatinya, ya Allah, saya akan nasihat orang ini. Dan saya ya Rob, tidak merasa lebih baik dibanding orang itu. Saya nggak tahu orang ini. Saya tidak merasa lebih baik dibanding orang ini. Cuman, dia wudhunya ada yang salah. Orang melakukan kesalahan, bukan berarti kita lebih baik dibanding dia. Karena bisa jadi dia punya kebaikan yang lebih banyak dibanding kita, yang kita nggak tahu ya. Ya Rob, saya akan nasihat orang ini, tapi saya yakin. Saya nggak tahu. Saya yakin. Saya nggak merasa lebih baik dibanding dia. Akhirnya datang dinasihati orang itu. Dengan sangat halus, bahasanya santun ke orang. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau bahasa Madura itu boso, pakai bahasa halus. Sangat sopan, manggilnya juga paman atau kakek begitu. Dinasihati. Ini wudhunya mestinya tidak seperti itu. Mestinya tidak seperti itu. Sambil menjaga hatinya. Langsung orang tua tadi ngasih bisyarah. Udah. Itu foto ente di Arafah. Segera ente pergi ke Arafah. Akhirnya pergi ke Arafah, dapat foto ada di situ. Jadi kibarul aulia lah begitu. Jadi apa? Siapapun yang kita lihat melakukan kesalahan, ya kita nasihati tanpa merasa lebih baik. Kalau kita dinasihati ya hatta oleh orang yang lebih banyak maksiatnya atau lebih banyak jeleknya secara zahir, maka tetap beri terima kasih. Paham ya? Nah, begitu. Balik kepada sunnah jamaah. Yustahabu alla yakuma ila ba'da faraghil iqamah. Jadi selesai iqamah baru bangun. Baru bangun dan menjawab iqamah. Sebaliknya, kalau antum baru datang pas iqamah, baru datang masuk masjid kok pas iqamah, enggak usah duduk. Kenapa? Intinya kenapa sih? Ketika iqamah jangan bangun dulu, biar fokus jawab iqamah. Lah antum berdiri itu mengganggu fokus. Sebaliknya kalau antum baru datang masuk masjid kok iqamah dikumandangkan, antum jangan duduk. Fokus jawab iqamah. Kenapa? Antum dari berdiri ke duduk, kemudian berdiri lagi, ini mengganggu fokus jawab iqamah. Jadi kalau datang pas qomat, ya tunggu aja sambil berdiri. Selesai iqamah baru sholatnya. Nah, begitu. Yustahabu alla yakuma illa ba'da fardhi iqamah. Ini walaupun menyebabkan ketinggalan shaf awal. Tapi dengan catatan selama tidak menyebabkan ketinggalan takbir ma'al imam. Kemudian termasuk sunahnya jamaah wa taswiyatus sufuf. Meluruskan shaf. Kita dimerintahkan meluruskan shaf. Yang diluruskan itu tumitnya, bukan jari-jarinya. Bukan jentik, nempel jentik ya. Jari kelingking kaki harus nempel jari kelingking temannya. Kadang-kadang mengganggu. Oh ini biar rapet. Karena kalau renggang nanti ditempati setan. Lah ente dengan nempelkan ke samping ente merasa terganggu, ente jadi setan. Ente maksudnya nutup tempatnya setan, malah ente yang jadi setan. Enggak. Jadi yang lurus itu tumitnya. Kalau orang berdiri, tumitnya yang lurus. Jangan sampai ada yang lebih maju atau lebih mundur. Bukan jari-jarinya yang diluruskan, tapi tumitnya. Karena sebagian orang kakinya ada yang panjang, itu kayak Donald Bebek ya. Nah, jadi sebagian kakinya itu agak panjang, sebagian pendek itu, pendek. Nah, jadi apa? Yang diluruskan tumitnya. Sunnah kita kalau kita merasa nggak lurus diluruskan. Bukan hanya kita meluruskan terus tidak peduli pada orang lain, enggak. Wal amru bidzalik ai bitaswiyati sufuf. Memerintahkan yang lain untuk meluruskan, dilihat kanan kirinya, depan belakangnya dilihat, lurus. Tidak harus imam ini, tanggung jawab bersama. Meluruskan shaf
dan menasihati orang, memerintahkan orang lain untuk meluruskan shaf. Ini tanggung jawab bersama. Hanya saja wa minal imami akad. Kalau dari imam lebih dianjurkan dibanding dari orang lain. Ini yang di apa? Yang di fikih Syafi'i kita seperti itu. Nah, tapi sering guru kita imam pernah guru kita nyuruh kayak gitu. Pernah? Tidak pernah kan ya? Karena memang amal salaf tidak begitu. Amal salaf tidak pakai begitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i disunnahkan untuk semua orang meluruskan shaf dan menasihati yang lain untuk meluruskan shaf, khususnya imam. Walaupun menyebabkan pemisah antara iqamah dan takbir itu lama. Mestinya itu setelah iqamah dan takbir jangan ada pemisah lama. Kecuali kalau untuk tujuan meluruskan shaf, tidak apa-apa, maaf. Walaupun terjadi pemisah lama antara takbir dengan iqamah. Tapi amal salaf enggak. Amal salaf ya udah biar masing-masing meluruskan, berusaha meluruskan begitu. Jadi nggak usah pakai imamnya ngingetkan itu. Dan beliau beberapa kali ngingkari kan ya. Itu sebagian orang itu kan gitu dimerdu-merdukan. Somu. Itu bukan maksudnya apa, itu maksudnya menikmati suaranya sendiri kata beliau. Sebagian orang itu somu sufufakum dan seterusnya. Jadi amalnya salaf itu enggak begitu. Walaupun jadi ini termasuk yang beda. Ya, mereka pakai fikih juga, bukan enggak pakai fikih. Cuman kebetulan dalam masalah ini tidak sama dengan madhab Imam Syafi'i yang utama dalam madhab Imam Syafi'i. Mereka bukan enggak pakai fikih, mereka justru memahami jasad dan rohnya fikih, zahir dan batinnya fikih. Ala kulli hal punya dalil sendiri ya. Amal salaf enggak. Imam itu makanya guru kita enggak pernah kan. Itu. Enggak pernah nyuruh ayo sawu sufakum, luruskan shaf enggak. Enggak pernah. Beliau enggak pernah sama sekali dan bahkan mengingkari. Itu. Jadi mengkritik beberapa orang yang seperti itu. Enggak usah, udah masing-masing fokus. Enggak pernah sama sekali. Bukan karena beliau ada. Dan memang Hatta di Tarim, yang masjid-masjid lama enggak ada kayak gitu. Yang baru-baru itu ada. Yang baru-baru jadi imam yang baru ada. Ente dengar ya? Yang baru-baru kan? Coba di Masjid Pak Alawi, di Masjid Sekaf enggak ada. Di Masjid Pak Alawi, di Masjid Sekaf, di Masjid Jamek ketika Jumatan dihadiri Syiban hal lain enggak ada. Di masjid-masjid lama enggak ada. Di masjid-masjid baru, imam-imam baru itu di apa? Itu ada itu. Songu. Kalau masjid-masjid lama enggak ada. Al-Fakir perhatikan di Masjid Sekaf, Masjid Muhdor, Masjid Pak Alawi, Masjid Jamek enggak ada. Kayak gitu. Nah, jadi apa? Amal salaf enggak melakukan itu. Nah, kalau di mazhab Syafi'i ini sunnah. Jadi watasfiyatus sufuf wal amr bidzalik, ngeluruskannya sunnah, tapi enggak usah sawu-sawuan itu. Jadi masing-masing meluruskanlah, tahu sendirilah kalau meluruskan shaf itu sunnah, ya udah kelihatan sampingnya disuruh maju, enggak usah sawu-sawu itu enggak usah ya. Berarti melihat kalau mazhab kita iya, mazhab kita. Nah, kalau amal salaf itu beliau kan enggak langsung takbir kan biasanya kan. Ya, kadang-kadang begitu. Kalau wallah alam amal salaf karena beliau sangat megang kepada amalnya salaf itu sangat tidak mau keluar sama sekali dari amal salaf. Jadi apa yang beliau lakukan mesti begitu. Nah, wallah alam nanti kita tanya kalau wa tasfiyatus sufuf wal amru bidzalik wa minal imam akad. Jadi kalau dari imam itu lebih dianjurkan lagi. Nah, yang dimaksud tasfiyatus sufuf itu apa sih? Tasfiyatus sufuf itu takdiluha, meluruskan. Itu. Kemudian wataros fiha, rapat. Jadi merapatkan shaf, jangan renggang-renggang. Itu. Shafnya apa? Banyak beberapa masyarakat di musala-musala masjid itu renggang. Itu. Renggang, khususnya yang bawa sajadah lebar itu. Bikin renggang. Tidak mempersilakan orang untuk nginjak, akhirnya membuat orang sungkan. Dan tidak dilipat juga sajadahnya biar seukuran pas untuk dia. Akhirnya renggang semuanya. Nah,
Nah, ini menyebabkan apa? Ditempati syaitan itu renggang-renggangnya itu. Muskilah bawa sajadah besar itu. Kalau antum bawa sajadah jangan yang besar. Kalau yang besar dilipat kalau pas jamaah itu. Kalau dilipat atau dipersihkan, ayo diinjak biar rapat. Kalau enggak gitu orang sungkan untuk injak. Nah, karena itu imma ditekuk, imma bawa sajadah yang ngepas, yang kecil itu, atau mempersilahkan orang untuk menginjak. Begitu, jangan beber, kemudian tidak mempersilahkan orang. Akhirnya softnya renggang. Nah, dan sebagian orang memang itu renggang. Hatta tidak COVID jaga jarak. Tidak, padahal sunatnya itu rapat. Nah, itu yang dimaksud taswiyah itu meluruskan, merapatkan, wawasluha. Itu, wawasluha disambung. Itu, jangan putus-putus. Itu, jangan putus-putus. Kemudian wasadu furajiha, menutup renggang-renggangnya. Kalau ada renggang bisa diisi orang, diisi. Walaupun harus desek-desekan sebentar kok dalam sholat. Walaupun akhirnya rapat softnya. Kalau ada renggang diisi. Kalau masih cukup untuk diisi orang. Kalau nggak cukup, ya udah dirapatkan. Nah, begitu. Wataqarubuha, berdekatan. Antara soft dengan soft itu berdekatan. Antara soft pertama dengan soft kedua itu berdekatan. Jangan kejauhan. Maksimal berapa kemarin? Soft pertama dengan soft kedua? 3 dhira. Itu. Untuk sunnahnya maksimal 3 dhira. Untuk wajibnya maksimal 300 dhira. Kalau sunnahnya maksimal 3 dhira. Itu. Watahadil qaimin. Jadi orang-orang yang berdiri itu lurus. Ukurannya lurus. Bihaitsu la yataqaddam sadru wahidin. Sekiranya jangan sampai ada dada sebagian orang itu lebih maju daripada dada sebagian orang lain. Kalau perutnya ya gimana lagi? Ada perutnya yang lebih maju daripada yang lainnya. Ya apa ya, tidak bisa diatur ya. Kalau dadanya bisa. Jangan sampai ada dadanya yang lebih maju dibanding yang lain. Kalau perut ya sudah ya. Itu udah bawaan. Gimana lagi? Fi haitsu la yataqaddam sadru wahid. Wala syai' minhu. Sebagian yang lain. Wala syai' minhu. Tapi yang bisa diatur ya. Yang bisa diatur. Alaman bijambi, jangan sampai ada yang lebih maju. Bagian manapun. Kakinya, atau dadanya, atau kepalanya, jangan ada yang lebih maju dibanding yang lain. Kalau memungkinkan, kalau ada orang bungkuk yang mau nggak mau kepalanya lebih maju dibanding yang lain, orang bungkuk, nggak bisa diatur. Ini yang selama masih bisa. Kemudian termasuk taswiyah itu wala yasra' fisani hatta yatimmal ladzi qablah. Jangan bikin soft baru kecuali yang depannya sudah penuh. Walaupun menyebabkan ketinggalan 1 rakaat, bahkan ketinggalan 3 rakaat, ada masalah. Jadi kayak masjid yang gede. Kayak masjid Jame' Pasuruan ini kan lumayan gede, lumayan lebar itu. Jadi kadang-kadang kalau imamnya baca surat pendek, makmum berjalan dari belakang. Kalau ngisi soft kedua, dia nututi 1 rakaat itu. Rakaat pertama tidak ketinggalan. Tapi kalau harus pergi ke pojok utara atau selatan, menyempurnakan soft awal, dia tidak dapat rakaat pertama. Akhirnya dapati di rakaat kedua. Ahsan menyempurnakan soft. Walaupun menyebabkan ketinggalan 1 rakaat. Daripada ngejar rakaat pertama, tapi tidak menyempurnakan soft. Ini kalau dilanggar ini, ya apa hukumnya? Fa in khalafa fi syai'in min dzalik kuriha. Itu. Wa fatathu fadilatul jamaah inda Ibnu Hajar. Itu makruh kalau dilanggar itu. Bikin soft renggang-renggang atau terlalu jauh jaraknya antara depan yang belakang atau tidak full depannya bikin soft baru. Itu makruh dan menghilangkan fadilah jamaah. Makruh dan menghilangkan fadilah jamaah. Rasulullah SAW bersabda, aqimus sufuf, luruskan softnya. Wahadul manakib, luruskan bahu. Bahunya lurus, jangan ada yang lebih maju dibanding yang lain. Wasuddul khalal, ditutup yang renggang-renggang itu ditutup. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Wala tadaru furujat li syaitan, jangan tinggalkan tempat renggang untuk setan. Waman wasola sofan wasolahullah. Siapa yang nyambung soft, jadi ada soft, putus, kemudian disambung, itu maka akan dibalas dengan yang sama, wasolahullah. Segala urusannya dimudahkan, akan disambung oleh Allah. Itu. Waman kota sofan, siapa yang memutuskan soft, kota Allah akan diputus oleh Allah. Artinya akan dilaknat. Naudzubillah ya, akan dilaknat. Jadi keras sekali. Gara-gara hadis yang sangat keras ini, sebagian ulama mengatakan apa? Memutuskan soft itu dosa besar. Karena ketika maksiat kok dilaknat, itu tanda maksiat itu dosa besar. Tapi yang muktamad,
tidak menyambung soft itu nggak sampai haram, hanya makruh. Hanya makruh. Nah, kemudian wa afdhalus sufuf al awal fal awal rijal. Soft yang paling awal, yang paling afdal untuk laki-laki itu yang terdepan. Yang pertama, kemudian fal awal yang di belakangnya, yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi paling afdalnya soft itu yang awal. Dan untuk paling afdalnya itu yang sebelah kanan. Walaupun lebih jauh. Jadi makmum yang di sebelah kanan walaupun mepet ke pintu itu lebih afdal daripada yang di kiri imam walaupun lebih dekat kepada imam. Jadi arah kanan itu lebih afdal. Tapi jangan kemudian antum ketika gara-gara ngejar kanan akhirnya tidak seimbang. Imamnya nggak di tengah karena ada kesunatan lain. Imam itu di tengah. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Imam itu. Jadi kalau beber sajadah di sini kira-kira imam itu di posisi tengah. Jangan terlalu kanan, jangan terlalu kiri. Lah, memang berada di sebelah kanan imam itu memiliki fadilah lebih. Tapi jangan karena ngejar ini akhirnya nggak ada yang di kiri. Orang imam di sini kemudian makmum dakwahnya terus kanan semua gitu. Kirinya kosong. Itu layangan tereng itu ya. Nah, itu jadi jangan ya. Jadi jangan karena ngejar kanan akhirnya kirinya kosong. Karena ada kesunatan lain, sunat imam itu berada di posisi tengah, seimbang. Sehingga seimbangkan. Ya, jadi misalnya di kanan sudah ada 3. Di kiri masih 2. Jangan antum mengambil kanan. Akhirnya kanan 4, kiri 2, ada imbang. Ngambil yang kiri. Ya, ngambil yang kiri. Karena antum dapat kesunatan lain loh. Afdal kanan, iya, tapi antum dengan ngisi kiri itu mendapatkan kesunatan yang lain. Yaitu apa? Menjadikan imam ada di tengah. Paham ya? Nah, begitu. Jadi untuk laki-laki, soft yang paling awal itu yang paling depan. Kemudian yang di belakangnya terus berurutan. Di dalam sebagian hadis diriwayatkan, orang yang ada di soft awal didoakan rahmat 3 kali. Jadi dapat doa rahmah sebanyak 3 kali. Didoakan malaikat. Itu kalau yang di soft kedua didoakan rahmat 2 kali. Yang di soft ketiga didoakan rahmat 1 kali. Yang di belakang ya rahmat umum, tidak ada doa khusus. Ini spesial, ini bonus. Di samping fadilah jamaah untuk soft 1, 2, 3 ada doa rahmah khusus dari malaikat spesial ya. Nah, itu. Khusus yang pertama, kedua dan ketiga. Ini kalau laki-laki afdal itu. Kalau perempuan lihat. Kalau jamaahnya murni perempuan, ya tetap yang paling afdal yang depan. Jadi kalau jamaah hanya perempuan kayak di Pondok Putri, Pondok Banat. Jamaah khusus perempuan, ya imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Ya yang paling afdal ya yang paling depan. Soft yang paling depan. Ini kalau jamaah khusus perempuan. Kalau laki-laki mutlak, baik jamaahnya itu khusus laki-laki atau ada laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki tetap yang paling afdal depan. Yang paling depan. Nah, kalau untuk perempuan, yang jamaahnya ada laki-laki dan perempuan, semakin belakang semakin afdal. Ya, jadi kalau makmum perempuan, itu yang paling afdal justru yang belakang. Untuk perempuan jika ada makmum laki-laki, kalau khusus perempuan yang paling depan yang afdal. Tapi kalau ada makmum laki-laki yang paling belakang justru yang afdal karena semakin jauh dari laki-laki semakin jauh dari sumber ngerenyeng ya, dari sumber fitnah. Nah, itu. Wa afdalus sufuf al awal fal awal lirrijal. Nah, ada hadis Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufir rijal awaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki itu yang awal, yang paling jelek itu yang akhir. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awaluha. Paling baiknya saf perempuan itu yang paling akhir, yang paling jelek itu yang paling depan. Untuk perempuan. Tapi perempuan yang jika ada makmum laki-laki. Kalau tidak ada yang depan yang paling ngejar soft awal seperti yang tadi terangkan, ngejar soft awal lebih diutamakan daripada antum ngejar rokaat. Kecuali rokaat terakhir. Kalau rokaat terakhir beda. Misal kayak di masjid jamaah itu lebar. Antum datang ke masjid, imam sudah di rokaat terakhir, rokaat keempat. Antum kalau ngejar soft awal, tidak dapat rokaat terakhir itu. Nututinya sudah imam sujud atau imam sudah itidal misalnya. Nggak dapat rokaat terakhir. Tapi kalau antum berada di soft kedua, nututi.
Maka kalau rakaat terakhir afdol antum ngambil shaf kedua biar dapeti rakaat terakhir, karena ada khilaf, ada pendapat mengatakan jamaah itu yang muktamad, jamaah didapati selama imam belum salam walaupun tasyahud akhir, tapi ada pendapat mengatakan harus nututi 1 rakaat baru dapat jamaah. Karena itu kalau rakaat terakhir antum ngejar rakaatnya. Tapi kalau untuk rakaat pertama, kedua, ketiga, pokok rakaat belum akhir, antum lebih ngejar menyempurnakan shaf daripada ngejar rakaat. Watu kerahu imamatul fasik, makruh. Ngimaminya orang fasik itu makruh. Orang fasik jadi imam itu makruh. Kenapa? Ya ndak sikoh dia, ndak amanat. Kecuali alasan pertama nggak amanat, alasan kedua ada pendapat mengatakan orang fasik jadi imam itu ndak sah. Ada pendapat begitu, yang mutamat sah, tapi makruh. Kecuali jika kemarin khawatir menimbulkan fitnah, misalnya ini presiden datang mau ngimami, fasik misalnya, biarkan dia jadi imam. Tidak makruh itu kalau seperti itu. Haitsulam yukhsha fitnatan. Jadi selama jadi antum ngimaminya dia tetap makruh bagi imamnya. Dia tahu kalau dia fasik, kok ngimami makruh. Lah, kita berjamaah pada orang fasik, tidaknya juga makruh. Jadi ngimaminya makruh, kita berjamaah pada orang fasik juga makruh. Kecuali jika khawatir fitnah, jika tidak jamaah jadi masalah. Kita tahu orang yang fasik, makruh kita berjamaah. Tapi kalau kita nggak jamaah jadi masalah, kita jamaah tidak apa-apa, tidak makruh bagi kita. Makruh bagi imamnya, tidak makruh bagi kita. Nah ini. Kemudian wa imamatul aklaf, waktu kerah imamatul fasik wal aklaf. Orang kulub itu makruh jadi imam. Siapa orang kulub? Wa huwal ladzi lam yukhtan, yang belum dikhitan. Nah, jadi orang yang belum dikhitan, ngimami itu makruh, baik sobi atau baligh. Itu makruh jadi imam. Nah, ini membantah fatwa yang banyak beredar dan hampir semua orang meyakini begitu. Antum kalau sholat, kemudian digelandoti anak yang belum khitan, rata-rata yang antum pahami, yang antum dengar dari orang-orang apa? Sholatnya batal ya? Kalau batal kenapa ngimami sah? Dan hanya makruh. Ya. Dan memang muskil, ngomong batal itu muskil. Kenapa? Gini loh, orang aklaf itu kan wajib khitan. Khitan itu wajib. Wal khitanu wajibu. Wal khitanu wajibu. Lirajulin satirokam rotin kotok. Ya. Untuk laki-laki menutup, memotong penutup hasyafa itu. Nah, itu yang dipotong total. Nah, ini wajib. Kenapa? Ya karena perintah satu. Kedua, karena rawan menyimpan najis itu. Karena orang itu kalau ada kulitnya nggak dikhitan, itu nanti kalau kencing, kemudian ceboknya disiram gitu aja, najis yang di luar kesiram, tapi yang di dalam kulit itu kan ada kan? Ada yang tersimpan di balik kulit, itu dianggap dhahir. Kenapa? Karena hasyafa itu kan, khitan itu kan wajib. Sehingga walaupun ada tutupnya, hasyafa itu dianggap anggota dhahir. Lah kalau orang nggak khitan itu kencing, terus ada sebagian air kencing yang ada di hasyafa yang ketutup oleh kulit itu dianggap ada di dhahir, berarti sholatnya nggak sah. Nah, itu kecuali jika ketika dia cebok dibuka, ditarik ya, kan bisa kan ditarik kayak anak kecil itu kan biasanya ditarik kan ya. Kalau ditarik kemudian disiram, tidak ada najis yang tersisa di situ. Nah, anak kecil yang di masjid-masjid itu, ketika kita sholat terus kita digelandoti anak yang belum khitan. Apakah kita tahu dia ketika cebok ditarik atau enggak? Enggak tahu kan? Walaupun kebanyakannya ceboknya enggak ditarik, ya disiram gitu aja. Rata-rata anak kecil ceboknya begitu, bahkan sebagian enggak cebok ya. Itu bahkan enggak cebok. Tapi kita enggak tahu. Najis itu kaedahnya la nunajjis bisyak. Jadi kaedahnya kita tidak menghukumi najis berdasar dengan syak. Syak di sini mencakup don, bahkan don qawi sekalipun. Kita tidak akan menvonis najis hanya berdasar syak atau don. Kita menghukumi najis kalau yakin. Yakin kelihatan sendiri atau kasih tahu orang yang sikoh bahwa itu najis, baru kita hukumi najis. Jika enggak, hanya syak atau don, tidak kita hukumi najis. Wadah ya? Nah, sehingga anak-anak kecil yang di masjid yang belum khitan itu kita nggak mengatakan di kemaluannya ada najisnya karena kita nggak tahu ketika cebok bagaimana, walaupun kebanyakan ceboknya itu nggak dibuka, tapi kita nggak tahu.
Karena nggak tahu, nggak usah nanya. Nggak usah nanya. Nanti kalau nanya dijawab, biasanya kalau anak cebok nggak dibuka, batal sholatnya antum. Udah, gendeng begendeng aja, jangan gendeng temenan. Gendeng begendeng toh ya. Itu. Jadi pura-pura nggak tahu. Nggak usah pingin tahu. Pokok kalau kita sholat di masjid, ada anak kecil belum khitan, anaknya orang kita nggak tahu ceboknya bagaimana, kita digelandoti lanjut sholatnya nggak apa-apa. Lanjut, nggak usah dibatalkan, sah. Nah, beda kalau anak kita sendiri. Kita sendiri yang kita tahu, misalnya sebelum sholat, anak kita kencing belum khitan. Itu, kencing. Ketika cebok disiram luarnya gitu aja, nggak dibuka. Berarti dipastikan dalamnya ada najis. Berarti yakin ini ada najis. Kita sholat, anak itu gelandoti kita, ya batal. Bukan karena ndak khitan, tapi karena kita yakin di kemaluannya ada najis. Kok bisa yakin? Ya barusan dia kencing, anaknya nyebok tidak dibuka. Lah kalau anaknya orang kan kita ndak tahu. Anaknya orang kita nggak tahu. Mungkin dibuka, mungkin enggak, walaupun kebanyakan ndak dibuka. Ala kulli hal, maksimal kita dzon di kemaluannya ada najis, hanya dzon. Dan najis nggak bisa ditetapkan dengan dzon. Harus ya yakinlah najis bisyak. Karena itu nggak usah dibatalkan. Jadi fatwa yang mengatakan bahwa kalau ada orang sholat digelandoti anak yang nggak khitan, sholatnya batal, itu nggak pas. Dan pernah itu dibahas oleh guru kita waktu itu, waktu daras di radio waktu itu. Al-Fakir dari dulu janggal, kok bisa? Terus akhirnya ketika beliau datang awal-awal dulu tak tanya, oh enggak benar juga, itu enggak benar. Kalau kita bicara fikih, enggak batal, secara kaidah enggak batal. Dan kenyataannya ini loh, imamatul aklaf hukumnya apa? Sah apa enggak? Sah, hanya makruh lah. Kalau aklaf kan enggak khitan. Kalau orang enggak khitan langsung divonis enggak apa najis, yo, tentunya dia sholatnya aja enggak sah, apalagi jadi imam, sholatnya enggak sah. Di sini orang aklaf ini sholatnya sah, ngimami sah, hanya saja makruh jadi imam. Ini menunjukkan bahwa tidak bisa dimutlakan. Loh, ada ya? Nah, begitu. Wal aklaf wa waladhi lam yukhtan. Nah, ini makruh jadi imam. Orang aklaf ini. Kemudian wal mubtadi, orang bid'ah, ahli bid'ah, ngimami. Makruh bagi dia. Dan kita jamaah pada dia juga makruh. Tapi ahlul bid'ah yang nggak sampai kufur. Ahlul bid'ah yang nggak sampai kufur. Kalau ahlul bid'ah yang sampai kufur, kayak orang-orang falasifah, para filosof itu, yang akidahnya, mubtadi itu siapa sih pertama? Mubtadi itu al-mukhalif li ahli sunnah wal jamaah fil akidah, fil aqaid. Jadi orang yang akidahnya beda dengan ahli sunnah. Bukan orang yang nggak kunut nggak bisa dikatakan mubtadi. Karena sebagian madzhab arba'ah juga nggak mensunahkan kunut. Ya. Atau ketika tasyahud, jarinya digerak-gerakkan. Nggak bisa divonis mubtadi, karena sebagian madhab juga, kayak madhab Imam Malik, itu mensunahkan gerak-gerakkan tangan. Tapi begini geraknya, bukan nggak beraturan kayak biasanya sebagian orang itu ya. Itu. Madhab Maliki begini, itu. Miring begini posisinya. Itu. Nggak bisa. Jadi kalau amalnya beda dengan orang-orang ahli sunnah wal jamaah, nggak bisa divonis ahli bid'ah. Karena hatta orang yang akidahnya ahli sunnah wal jamaah, banyak amalnya tidak ahli sunnah. Ya. Jadi akidahnya ahli sunnah, tapi amalnya tidak ahli sunnah, bukan mubtadi itu. Mubtadi itu yang akidahnya, salahnya, muskilannya dari akidah. Meyakini, misalnya Allah itu di langit. Ya. Meyakini sahabat Nabi itu semuanya telah murtad. Kayak Syiah ya. Buhud kepada sahabat. Beda akidahnya dengan ahli sunnah. Atau yang buhud kepada ahlul bait. Itu mukhalif, bukan ahli sunnah wal jamaah, itu mubtadi. Makruh jamaah sama dia ya. Itu nanti buhud kepada ahlul bait, buhud kepada sahabat, itu. Atau yang lain, akidah tentang Allah itu yang menyerupakan Allah dengan jisim. Kalau sharih murtad, bid'ah yang kafir itu tidak sah jadi imam. Ini tajsim yang ghairu sharih. Menyerupakan Allah dengan jisim tapi tidak secara sharih, ya kayak Wahabi itu. Mereka mengatakan punya tangan tapi tidak menyerupai makhluk. Berarti tidak sharih. Ente ngomong Allah memiliki tangan, itu berarti menyerupakan Allah. Tapi tidak menyerupai makhluk. Omongan yang yang tanakut antara awal dan akhirnya itu saling membatalkan. Ente ngomong punya tangan berarti menyerupai makhluk karena tersusun berarti. Kalau ada tangan kan berarti ada bagian lain tersusun minimal dari 2 bagian. Berarti menyerupai makhluk. Tapi nggak sama dengan makhluk lah, membatalkan yang pertama. Jadi omongan yang awal batalkan yang akhir batalkan yang awal. Jadi ngelantur intinya ya.
Nah, kalau ini bid'ah, tidak sampai kufur ini. Makruh itu jadi imam. Nah, jadi jamaah kepada ahlul bid'ah itu makruh. Yang ngimami, bagi yang ngimami hukumnya makruh, bagi yang bermakmum hukumnya makruh. Dan tidak dapat fadilah jamaah. Karena itu tidak usah pakai mampir di masjidnya ahlul bid'ah. Kecuali antum sholat sendiri, ngimami ada di situ ya, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk berjamaah, ngimami mereka, berjamaah pada mereka, itu hukumnya makruh. Dimanapun, kecuali sebagaimana sudah pernah diterangkan, kecuali kalau pas di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, antum tetap jamaah. Hatta imamnya minhum, hatta imamnya dari kalangan mereka yang akidahnya beda dengan ahli sunnah wal jamaah, tetap antum jamaah di situ. Kenapa? Karena sering disampaikan oleh guru kita, karena imam yang ada di Masjidil Nabawi itu atau di Masjidil Haram itu, imam yang ada itu suratan. Itu seperti mubalik aja. Imam yang hakiki adalah baginda Rasulullah SAW. Eman antum di sana nggak sholat sama baginda Rasulullah. Oh, bikin sholat sendiri. Di Masjidil Haram kan kelipatan 100.000. Di Masjid Nabawi kan satu kali sholat kelipatan 1.000 ya. Kalau Masjidil Haram 100.000. Bahkan bukan hanya di masjidnya, bahkan di seluruh tanah haram itu, seluruh tanah haram Mekah, hatta di hotel, hatta di jalan, hatta di terminal, pokok di kawasan tanah haram, antum sholat apa saja di situ setara dengan 100.000 kali sholat di tempat lain. Di Madinah 1.000 kali sholat dibanding tempat lain. Sahih, kalamak sahih. Ente hatta sholat sendiri dapat itu. Jamaah ada jamaah itu dapat itu. Di masjid atau di luar masjid tetap dapat itu. Yang penting di kawasan tanah haram. Tapi kalau jamaah dengan jamaah yang ada itu, yang bareng-bareng orang sebanyak itu, berapa wali itu? 40 orang mesti ada walinya. Lah ini berapa ribu? Berapa ratus ribu? Berapa banyak walinya? Itu. Lah, dan yang lebih besar lagi itu, antum bersolat ma'an Nabi. Ada sirrul ma'iyah di situ. Ini yang nggak bisa diukur, berapa ratus ribu, berapa ratus juta nggak bisa diukur ini. Ma'an Nabinya ini loh yang beda. Kalau 100.000, 1.000, antum dapat hatta enggak jamaah? Hatta bikin jamaah sendiri. Hatta di hotel. Dapat. Tapi ma'an Nabinya enggak antum dapat. Ketika antum enggak ikut jamaah yang ada di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Ikut jamaah yang bareng-bareng itu. Eman. Ikut jamaah. Hatta imamnya dari mereka. Karena itu hakikatnya mubalik saja. Imamnya tetap beliau Rasulullah SAW. Ma'an Nabi enggak bisa diukur. Makanya sahabat itu kenapa sih? Rasulullah SAW itu bersabda. Apa? Allah fi ashabi. La taj'aluhum gharadan min ba'di. Hati-hati kepada sahabatku, jangan jadikan mereka sasaran caci maki kalian. Wallahi, lau anfaqa ahadukum mil'a Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Wallahi sampai sumpah baginda Rasulullah SAW. Seandainya kalian sedekah emas segede gunung Uhud, atau kalau di Indonesia diganti Freeport ya. Seandainya itu sedekah emas segede Freeport, itu pahalanya belum menyamai sedekahnya sahabat 1 mud gandum atau bahkan setengah mud, 1 cingkir. 1 cingkir beras, sahabat sedekah 1 cingkir beras. Kita sedekah emas segede Freeport, masih lebih gede pahalanya sahabat sedekah 1 cingkir beras. Kenapa? Mereka ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat istimewa ya. Nah, karena itu jangan hitung-hitungan 100.000, 1.000 kita dapat, enggak, jangan pakai hitungan itu. Kalau bersama Nabi enggak ada hitungannya sudah. Ya. Hel balakel, sering dalam bahasa Hadramut sering kita mendengar dari beliau juga hel balakel. Hel itu kapulaga. Kapulaga waktu itu mahal, zaman dulu itu mahal sekali karena tidak ada di Hadramut. Belinya dari India dan zaman itu kan transportasi susah. Sehingga mendatangkan kapulaga ke sana itu ya ongkosnya mahal sehingga harganya mahal. Hel. Bala itu ya bila, tanpa. Kel, tanpa ditakar. Jadi antum ma'an Nabi itu akan dapat hel balakel, artinya dapat anugerah yang tidak terhitung nilainya. Tidak bisa dihitung nilainya, terlalu gede. Karena itu eman-eman banyak orang itu umroh, haji. Tidak itu jamaah Masjidil Haram. Alasannya karena imamnya ahlul bid'ah. Ada sebagian lagi karena males. Ada sebagian lagi dalil. Wah, tidak harus ke haram, tidak Masjidil Haram. Hatta di hotel, tapi kan di tanah haram, tetap dapat 100.000. Sahih kalamat. Tapi ini tidak pas. Ngomongkan kayak gitu dibanding sholat ma'an Nabi. Itu tidak pas itu. Itu kalamnya salah begitu. Jadi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sampai kapan imamnya itu Rasulullah SAW. Yang ada itu hanya mubalik. Suratan saja, suratan. Karena tetap kita ngimami. Siapapun imamnya di situ kita tetap jamaah. Ya. Tetap kita jamaah. Lu enggak kunut, enggak apa-apa.
Amal salaf itu, kalau mazhab Syafi'i ikut jamaah di Masjidil Haram kan enggak kunut kan ya? Enggak kunut. Nanti antum disunatkan kunut sendiri, tapi yang penting jangan ketinggalan dua rukunnya. Jangan ketinggalan dua rukun. Disunatkan kunut sendiri. Dan nanti sebelum salam dalam mazhab Syafi'i disunatkan sujud sahwi karena imamnya enggak kunut walaupun antum kunut. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi amal salaf kata beliau, amal salaf dari aktob, banyak aktob dari Sadatun Al-Balawi yang sholat berjamaah sama mereka. Imam tidak kunut, mereka tidak kunut sendiri. Walaupun secara mazhab Syafi'i sunat kunut, mereka tidak kunut sendiri. Kemudian apa? Ketika menjelang salam, mereka tidak sujud sahwi. Itu amalnya salaf. Secara mazhab Syafi'i sunat kunut sendiri dan sunat sujud sahwi. Enggak dilakukan. Kita ngikuti mereka sudah. Mau apa? Ya. Itu. Bagi yang sudah punya taluk dengan Sadatun Al-Balawi yang ngikuti mereka. Tapi jangan nyalakan orang yang mau pakai madhab ini, yang belum punya taluk dengan Sadatun Al-Balawi, mereka pakai fikih madhab Syafi'i ini, silahkan. Terbuka. Kenalkan dulu mereka ke Sadatun Al-Balawi. Jangan disuruh niru sebelum kenal, ya percuma. Akhirnya bikin ribut itu ya. Mereka tidak kenal, tidak punya taluk, tidak punya mahabbah, kita paksa mereka untuk sama dengan kita, ngikuti Sadatun Al-Balawi. Jangan, dikenalkan dulu biar cinta. Nanti kalau cinta nggak usah kita suruh. Bisa jadi mereka nyalep kita ya. Nah, begitu. Nah, jadi al-mubtadi ini makruh. Jadi kalau mau mampir sholat, pilih-pilih. Itu di Indonesia Wahabi tidak terlalu banyak. Yang banyak sepupu Wahabi ya. Nah itu pilih-pilih. Nah, jangan jamaah dengan sepupu Wahabi apalagi Wahabi ya. Nah itu. Yang akidahnya beda sama ahli sunnah wal jamaah. Makruh dan tidak dapat pahala jamaah. Terus makruh juga wat tamtam, ai imamatut tamtam. Orang yang ulang-ulang tak. Nas tain itu ya. Makruh. Wal fa ngulangi fa. Ngulangi fa misalnya li ila fi Quraisy itu. Ngurangi fa. Wal wa ngulang-ngurangi wau. Itu. Wal asri. Nah itu ya. Nah itu. Makruh. Dia ngimami makruh, antum jamaah sama dia juga makruh. Jadi orang kayak gini jangan ngimami sudah. Cari yang lain. Wa kadza tukrahu, ini juga banyak ini, hati-hati. Wa kadza tukrahul jamaah. Makruh jamaah fi masjidin lahu imamun ratib, yang sudah punya imam rutin ditunjuk. Wa huwa ghairu matruk, dan masjidnya itu bukan pinggir jalan. Tidak banyak orang mampir, kayaknya Masjid Inat ini. Kan tidak banyak orang mampir di situ. Ya sholat jamaahnya ya sholat yang itu-itu aja. Lah, di masjid seperti itu, antum bikin jamaah, padahal ada imam rotib, bikin jamaah sendiri makruh. Baik sebelum imam rotib, atau bersamaan imam rotib, tambah parah ini parah. Di depan ada imam, antum bikin jamaah di belakang, makruh. Atau setelahnya, setelah usai, makruh. Lah, anak pingin jamaah diri jangan di sana. Kalau mau bikin jamaah sendiri, jangan di sana, makruh. Sebelum, bersamaan, atau setelah, sama-sama makruh. Dimanapun ini. Pokok masjid di kampung yang nggak banyak orang nggak ada orang mampir di situ, ghairu matruk. Matruk dari kalimat torik, yang bukan tempat lewatnya orang, bukan tempat mampir-mampirnya orang, itu makruh. Beda kalau masjid pinggir jalan, memang tempat orang transit di situ ya, terus ada jamaah di situ, orang mampir sholat di situ banyak, nggak makruh kalau situ. Sebabnya apa? Sebab makruhnya khosyatul fitnah, takut bikin ribut. Ini kenapa ini kok nggak jamaah sama imam, kok bikin sendiri? Ya, saingan tadi. Nah, bikin ribut kayak gitu, menghindari itu makruh. Kalau masjid pinggir jalan, antum yang banyak orang mampir situ, antum bikin jamaah sendiri kayak masjid jamek. Antum misalnya telat enggak jamaah. Nah, itu. Awal waktu enggak jamaah. Nyari teman jamaah paling gampang masjid jamek. Banyak peziarah di situ. Nah, nyari situ antum jamaah sendiri, enggak makruh itu. Karena memang tempat mampirnya orang, banyak orang mampir untuk sholat ada di situ. Atau masjid-masjid pinggir jalan, itu enggak makruh. Penyebab utamanya apa? Khosyatul fitnah. Karena itu, jika khosyatul fitnah itu enggak makruh. Kalau potensi khosyatul fitnah ada, tetap makruh. Tapi kalau potensi khosyatul fitnah enggak ada, maka enggak makruh. Contohnya kayak ini. Wa kadza tukrahul jamaah fi masjidin lahu imam ratib. Jadi makruh jamaah di masjid yang ada imam ratibnya, imam rutinnya. Wa huwa ghairu matruk, masjidnya bukan tempat mampir-mampirnya orang untuk sholat di situ. Itu. Kecuali illa idza khusyiya fadilati awalil waqti walam yukhsha fitnah. Kecuali jika memenuhi dua qaid ini, tidak makruh. Apa? Imamnya tidak datang di awal waktu. Jadi imamnya datangnya akhir 1:30, sholat zuhurnya 1:30. Ya awal waktu sudah hilang, fadilah awal waktu sudah hilang. Lah antum bikin jamaah di awal.
baru masuk zuhur, 10 menit kemudian bikin jamaah. Karena takut kehilangan fadilah awal waktu. Tambah qayyid lagi, walam yukhsha fitnah, tidak berpotensi menimbulkan fitnah, menimbulkan ribut, menimbulkan omongan orang rame. Itu tidak apa-apa itu. Tapi kalau takut hilangnya fadilah awal waktu, tapi masih ada kekhawatiran fitnah, jangan. Menghindari fitnah apa? Itu lebih dikedepankan. Al fitnah naimah, la'anallahu man aiqadhaha, kata baginda Rasulullah SAW. Fitnah yang sedang tidur, biarkan tidur. Fitnah yang diam, tidak muncul ke permukaan, biarkan. La'anallahu man aiqadhaha. Man aiqadhaha. Semoga Allah, Nabi yang mendoakan laknat, semoga Allah melaknat orang yang membangkitkan fitnah. Jadi jangan suka menjadi sumber keributan. Itu dilaknat langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Yang doa Nabi. Ya jelas semua malaikat amin, Nabi yang doa. Nah, itu hati-hati, jangan suka membangkitkan keributan, fitnah, itu jangan. Termasuk jamaah di masjid. Kalau masjid matruk gak apa-apa. Lah ya apa nak kepingin jamaah ini? Jangan di masjid. Di rumah ente, di mana begitu. Ya, nyari masjid yang matruk, jangan yang ghairu matruk. Waktu kerahul jamaah fi masjidin lau imamun ratib wa ghairu matruk illa idza khusyya, kecuali jika dua qaid terpenuhi apa? Khawatir hilangnya fadilah awal waktu dan tidak ada kekhawatiran menimbulkan fitnah. Kemudian wa yundab ayyajharal imamu bitakbir wa biqauli sami Allahu liman hamidah wa bisalam. Imam itu sunat, baik sholat jahriyah atau sholat sirriyah, sunat mengeraskan takbirnya, sunat mengeraskan sami Allahu liman hamidah, sunat mengeraskan salam biar makmumnya tahu. Tapi di sini awas, niatnya ditata. Ada 4 kemungkinan. Yang 2 batal, yang 2 tidak batal. 4 kemungkinan itu apa? Yang nggak batal. Antum baca takbir Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kenapa dikeraskan? Niat zikir saja, aman. Atau kedua, niat zikir plus ngasih tahu makmum, biar makmum tahu saya sekarang ruku, saya sekarang i'tidal. Ada niat zikir plus ngasih tahu makmum, aman. Kalau niatnya cuma ngasih tahu makmum, tidak sempat niat zikir, sami Allah liman hamidah. Lu kok dikeraskan? Ya biar makmum tahu. Dan niat zikir ini ngeraskannya itu. Kalau bacanya jelas niat zikir, ngeraskannya. Kenapa ini ngeraskan itu? Apa tujuannya? Enggak sempat niat zikir, niat ngasih tahu makmum batal. Atau atlaqo. Enggak sempat nata niat. Allahu Akbar. Lu kok dikeraskan? Imam kan dikeraskan. Biasanya dikeraskan itu. Ente tujuan zikir apa tujuan ngasih tahu makmum? Tidak ada tujuan apa-apa. Batal. Ya. Jadi imam begitu juga mubalek. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Bukan Rabbana walakal hamd. Sama sami Allahu liman hamidah ya. Itu. Sami Allahu liman hamidah. Ente ngeraskan mubalek, apa tujuannya? Ya biar makmum yang belakang dengar. Batal salat ente. Jadi 4 kemungkinan. Yang enggak batal jika ada tujuan zikir. Tujuan zikir saja atau zikir ma'al tabligh atau i'lam, ngasih tahu. I'lam saja atau atlaqo batal. Ini yang muktamad, wakilan enggak batal loh, zikir kok. Wakilan enggak batal. Kenapa muktamad batal? Karena maknanya berubah. Kalau antum ruku, imam ruku, dibaca keras, Allahu Akbar. Kalau niat i'lam, Allahu Akbar maknanya bukan lagi takbir. Allahu Akbar, saya ruku. Sami Allah liman hamidah, saya i'tidal. Kalau ada orang sholat ngomong kayak gitu, saya ruku, saya i'tidal, batal apa enggak? Lah Allahu Akbar inti, gara-gara niatnya i'lam, maknanya berubah jadi itu. Ya. Maknanya jadi seperti itu. Atau antum sholat, ada tamu ketok-ketok pintu. Akhirnya takbirnya dikeraskan. Allahu Akbar, biar dengar tamunya kalau antum sedang sholat. Lah, kalau lupa antum dan niat zikir batal sholatnya. Kenapa? Allahu Akbarnya antum itu maknanya berubah bukan takbir, tapi Allahu Akbar alafu wa nasi sholat entenono. Begitu akhirnya maknanya ya. Nah, begitu. Berubah, maka batal. Ini yang muktamad, sulit ini. Banyak yang batal kalau diberlakukan ini. Muktamad. Ala kulli hal ada qaul dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak batal karena itu zikir gitu. Tidak batal. Jadi ngeraskan takbir sama liman hamidah dan salam. Kalau Fatihah dan surat ya tergantung, kalau salat jahriyah dikeraskan, kalau salat sirriyah dipelankan. Kalau ini takbir sama liman hamidah, salam, ini salat sirriyah atau salat jahriyah tetap dikeraskan. Wadah. Kemudian wa yuwafiquhul masbuqu fil adhkar. Makmum masbuk itu
ngikuti imam dalam zikir sunnah. Kalau ngikuti af'al wajib. Misalnya makmum masbuk, dia takbir Allahu Akbar. Imam dalam posisi tasyahud akhir. Kalau ngikuti af'alnya wajib, ngikuti duduk. Jadi ketika antum takbir, imam tasyahud akhir. Antum takbir Allahu Akbar. Untuk ngikuti duduk wajib. Mutaba'ah, muwafaqah fil af'al wajib. Karena kalau enggak fuhsul mukhalafah, antum wajib duduk. Duduknya wajib. Apa wajib baca tasyahud? Enggak, sunnah. Jadi ikut baca tasyahud ketika imam tasyahud akhir, makmumnya baru datang. Sunnah untuk muwafaqah imam, baca tasyahud akhir juga. Seandainya diem dok, enggak apa-apa. Tapi mukhalif lisun. Jadi muwafaqah bagi masbuk, muwafaqah fil aqwal itu sunnah. Tapi kalau muwafaqah fil af'al itu hukumnya wajib. Ini soal. Habis bab jamaah. Panjang bab jamaah ini penting. Kan. Fadhil. Iya. Jadi soft perempuan itu ketika ada makmum laki-laki lebih afdal yang paling belakang. Iya, walaupun ada saya. Ya, tetap yang paling belakang itu semakin jauh dari sumber fitnah. Kalau perempuan. Kenapa? Ya, kalau presiden misalnya, ya kan, presiden nunjuk imam untuk ngimami masjid jamek, tunjukan presiden langsung. Dia lebih berhak dibanding bupati atau wali kota. Lebih berhak. Kalau presiden ya lebih kuat presidennya. Oh dia yang nunjuk, mencat kapanpun juga bisa ya. Oh dari yang lain. Padahal fi salah. Wallahu a'lam al-Fatihah.